Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dan gue tidak kejadian gedor. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesehatan serta kesempatan untuk beraktivitas dan melakukan kegiatan kita pada hari ini. Dan salawat menyertai salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliaulah kita masih beriman sampai sekarang ini. Baik teman-teman sekalian, di awal video tadi sudah pilihkan tentang biodata saya, maka langsung saja kita akan membahas tentang materi-materi pada hari ini, dimana video ini saya buat untuk memenuhi tugas mid test atau ulangan tengah semester mata kuliah akuntansi manajemen. Untuk materi pertama yaitu saya mengambil tentang target costing, di mana target costing ini yang pertama ada penentuan biaya produksi dengan metode target costing. Nah, target costing ini merupakan perbedaan antara harga jual produk atau jasa yang diperlukan untuk mencapai pangsa pasar tertentu dengan laba persatuan yang diinginkan perusahaan. Menurut Hansen dan Mowen 2009 361, apabila target cost yang telah dihitung di bawah harga pokok produk yang sekarang maka manajemen harus merencanakan suatu program pengurangan biaya untuk menurunkan biaya yang sekarang dikeluarkan untuk menghasilkan produk ke target cost. Kemajuan yang dicapai dari program pengurangan biaya tersebut diukur dengan membandingkan biaya sesungguhnya dengan target cost. Nah, target cost ini merupakan sistem akuntansi biaya yang menyediakan informasi bagi manajemen untuk memungkinkan manajemen memantau kemajuan yang dicapai dalam pengurangan biaya produk menuju target cost yang ditetapkan. Nah, dengan menggunakan target costing ini maka dapat diketahui berapa biaya produksi yang diperkenankan, yaitu dengan biaya produksi sama dengan harga jual dikurangi dengan laba yang diinginkan perusahaan. Nah, dari harga jual sebagai contoh yaitu saya ambil misalkan sebuah perusahaan X ini mempertimbangkan memproduksi mesin penggali baru. Nah, spesifikasi produk saat ini dan pangsa pasar yang ditarget meminta harga jual mesin penggali baru adalah sebesar 25 juta rupiah. Laba yang diinginkan oleh perusahaan adalah sebesar 5 juta rupiah per unit. Nah, target cost dihitung sebagai berikut, di mana target cost sama dengan 25 juta rupiah dikurangi dengan 5 juta rupiah sama dengan 20 juta rupiah. Pada saat sekarang ini biaya produksi sesungguhnya perusahaan adalah 23 juta rupiah. Dengan demikian pengurangan biaya yang harus dilakukan agar perusahaan dapat mencapai target cost adalah sebesar 3 juta rupiah. Maka dihitung 23 juta rupiah ini dikurangi dengan 20 juta rupiah. Nah, perusahaan harus mengupayakan pengurangan biaya dengan menganalisis biaya produksi perusahaan dan mengurangi biaya-biaya yang dapat dikurangkan untuk mencapai target cost tersebut. Nah, dapat disimpulkan bahwasanya target costing menyajikan informasi perbandingan biaya produk sesungguhnya dengan target cost secara periodik untuk memungkinkan manajemen memantau kemajuan program pengurangan biaya menuju target cost. Selanjutnya, tujuan dan alasan menggunakan target costing. Adapun tujuannya yaitu metode target costing ini adalah untuk merancang biaya produk pada tahap perencanaan daripada mencoba mengurangi biaya selama tahap manufaktur. Nah, di sini terdapat dua alasan mengapa target costing sebaiknya digunakan perusahaan di dalam situasi pasar yang sangat kompetitif saat ini.
Yang pertama, perusahaan tidak dapat menentukan dan mengendalikan harga jual produknya secara sepihak saja. Nah, bila dibandingkan dengan tingkat permintaan, tingkat penawaran jauh lebih tinggi sehingga pasar konsumen di sini memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan harga jual produk. Oleh karena itu, perusahaan harus menerapkan metode target costing untuk antisipasi harga pasar tersebut. Yang kedua, sebagian besar biaya produk ditentukan pada tahap desain. Nah, bila produk sudah didesain dan lalu mulai diproduksi, maka sedikit yang dapat dilakukan untuk melakukan pengurangan biaya secara signifikan. Padahal kesempatan dalam melakukan pengurangan biaya terletak pada saat mendesain produknya. Perbedaan antara target costing dengan pendekatan untuk pengembangan produk yang lain sangat mendalam, yaitu daripada mendesain produk dan kemudian mencari beberapa biayanya, lebih baik target costing disusun dulu dan kemudian produk baru didesain sehingga targetnya itu dapat diperoleh. Ini menurut Gorison dan Noren tahun 880 sampai 881. Nah, kita melangkah ke materi berikutnya, itu tentang perilaku biaya aktivitas, di mana pada perilaku biaya aktivitas ini kita akan membahas tentang yang pertama, biaya variabel. Nah, biaya variabel ini adalah biaya yang jumlahnya berubah secara proporsional terhadap perubahan tingkat aktivitas. Jika tingkat aktivitasnya dilipat duakan, maka total biaya variabelnya juga akan berlipat dua. Jika aktivitas naik 10%, maka total biaya variabel akan naik sebesar 10% juga. Jadi suatu biaya dikatakan variabel karena ada sesuatu hal yang disebut basis aktivitas. Nah, basis aktivitas atau activity base merupakan ukuran segala sesuatu yang menyebabkan adanya biaya variabel atau biasa disebut dengan penggerak biaya atau pemicu biaya atau cost driver. Dapat disimpulkan bahwasanya biaya variabel adalah biaya yang berubah secara proporsional dengan aktivitas bisnis. Biaya variabel adalah jumlah biaya marginal terhadap semua unit yang diproduksi. Hal ini juga dapat dianggap biaya normal, biaya tetap, dan biaya variabel membentuk dua komponen dari total biaya. Adapun contoh dari biaya variabel adalah biaya bahan langsung, biaya distribusi produksi, biaya komisi, biaya tenaga kerja langsung, serta upah lembur tenaga kerja. Contoh perhitungannya, pada per November 2022, Fadila biaya produksi sebesar 50 juta rupiah dengan tagihan biaya tetap sebesar 4 juta rupiah. Pada bulan tersebut, Fadila berhasil memproduksi 2.500 unit barang. Maka biaya variabelnya adalah variable cost November 2022 Fadila sama dengan 50 juta rupiah dikurangi dengan 4 juta rupiah dibagi dengan 2.500 sama dengan hasil dari pengurangan 50 juta rupiah dikurang 4 juta rupiah yaitu sama dengan 46 juta rupiah dibagi dengan 2.500, hasilnya sama dengan 18.400 rupiah. Oleh karena itu biaya variabel Fadila pada bulan November 2022 sebesar 18.400 rupiah per unit barang. Yang kedua yaitu tentang biaya tetap. Nah, biaya tetap ini merupakan biaya yang selalu tetap secara keseluruhan tanpa terpengaruh oleh tingkat aktivitas. Biaya tetap tidak terpengaruh oleh perubahan aktivitas karena total biaya bersifat konstan. Jumlah biaya tetap per unit akan semakin kecil bila tingkat aktivitasnya naik. Biaya rata-rata per unit akan turun tetapi dengan tingkat penurunan yang semakin kecil. Aspek biaya tetap ini dapat membingungkan. Meskipun demikian, tetap penting untuk menyajikan biaya tetap ini dengan basis rata-rata per unit. Biaya per unit yang terdiri atas elemen biaya tetap dan biaya variabel disajikan untuk laporan eksternal. Nah, untuk kepentingan internal, biaya tetap tidak perlu disajikan per unit karena dapat membingungkan. Nah, berdasarkan pengalaman untuk kepentingan internal, untuk mudahnya dan juga aman, biaya tetap ini disajikan secara total. Vices
cost atau biaya tetap ini dapat disimpulkan bahwasanya ini adalah istilah untuk biaya yang tidak berubah atau tidak dipengaruhi oleh peningkatan maupun penurunan jumlah produk dan jasa yang diproduksi atau dijual, sehingga biaya tetap seringkali disebut kebalikan dari biaya variabel yang sangat dipengaruhi oleh jumlah produksi. Nah, contoh kasus yang saya ambil pada materi biaya tetap ini, seperti yang kita ketahui bahwa pada contoh biaya tetap ada biaya bunga, depresiasi aset, tetap biaya asuransi, biaya produksi yang ada, dan lain sebagainya. Contohnya, per November 2022 PT Setia Jaya menghabiskan biaya produksi sebesar 600 juta rupiah dengan kuantitas produksi sebesar 25.000 unit barang dan biaya variabel 15.000 rupiah per produk. Maka perhitungan biaya tetapnya adalah biaya tetap November 2022 PT Setia Jaya sama dengan 600 juta rupiah dikurang 25.000 rupiah dikali dengan 15.000 rupiah sama dengan 600 juta rupiah dikurang 375 juta rupiah. 375 juta rupiah ini dihasilkan dari perkalian antara 25.000 rupiah yang dikali dengan 15.000 rupiah. Maka hasil dari 600 juta rupiah yang dikurangi dengan 375 rupiah yaitu sama dengan 225 juta rupiah. Oleh karena itu, biaya tetap PT Setia Jaya pada bulan November 2022 sebesar 225 juta rupiah. Nah, kita melangkah ke materi selanjutnya, yaitu tentang biaya semi variabel atau Mrs. Cost. Nah, biaya semi variabel ini merupakan biaya yang terdiri atas elemen biaya variabel maupun biaya tetap. Disebut juga dengan biaya campuran. Biaya semi variabel ini memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, biaya semi variabel jumlah totalnya berubah sesuai dengan perubahan volume kegiatan, akan tetapi sifat-sifat perubahannya tidak sebanding. Semakin tinggi volume kegiatan, semakin besar juga jumlah total biaya. Semakin rendah volume kegiatan, semakin rendah pula jumlah total biaya, tetapi perubahannya tidak sebanding atau non-proporsional. Yang kedua, biaya semi variabel persatuan berubah berbalik dihubungkan dengan perubahan volume kegiatan, tetapi sifatnya tidak sebanding sampai dengan tingkat kegiatan tertentu. Semakin tinggi volume kegiatan, semakin rendah biaya satuan. Semakin rendah volume kegiatan, semakin tinggi biaya satuan. Nah, dapat disimpulkan bahwasanya biaya semi variabel ini adalah biaya yang totalnya berubah secara tidak proporsional seiring dengan perubahan output driver aktivitas, dan biaya per unitnya berubah berbanding terbalik dengan perubahan output driver aktivitas, dan di dalamnya terkandung unsur tetap serta memperlihatkan karakter tetap dan variabel. Nah, contoh yang saya ambil yaitu contoh biaya semi variabel ini yaitu biaya reparasi dan pemeliharaan aktivitas tetap, biaya kendaraan, biaya listrik, biaya telepon, dan lain-lain. Contohnya, pada November 2022 biaya produksi 2 juta rupiah per bulan dengan jam kerja 6 jam dalam 1 pekan 5 hari kerja dengan biaya atau gaji sebesar 50.000 rupiah. Maka biaya semi variabelnya adalah sama dengan 6 kali 5 sama dengan 30. 6 kali 5 ini kita ambil dari jam kerja itu 6 jam, dan 5 ini diambil dari dalam 1 pekannya itu dia hanya kerja sebanyak 5 hari saja. Maka 6 kali 5 ini adalah sama dengan 30. Nah, 30 ini dikali dengan gaji atau biaya yang diterima yaitu sebesar 50.000 rupiah. Jadi 30 kali 50.000 rupiah sama dengan 1.500.000. Biaya tetapnya itu sebesar 2 juta dan biaya variabelnya sebesar 1.500.000. Nah, 2 juta ditambah 1.500.000
yaitu sama dengan 3.500.000. Oleh karena itu biaya semi variabel pada bulan November 2022 sebesar 3.500.000 per bulan. Sekian materi yang saya sampaikan pada hari ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.